semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan perkenalkan saya sendiri Rinda Febrina Broginting dengan NIM belakang 040 dan teman-teman saya. Saya Amri Basanda Sembiring dengan NIM akhir 039. Saya Tata Kiesa dengan NIM akhir 041. Saya Garuda Dani Semingga dengan NIM akhir 121. Saya Niputu Nindya Sakaulandari dengan NIM belakang 027. Di sini kami akan melakukan isolasi DNA pada buah stroberi dan buah alpukat secara sederhana untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah pengantar biologi molekuler. Selamat menyaksikan. Adapun latar belakangnya yaitu isolasi DNA pada buah dilakukan untuk memisahkan DNA dari komponen sel lain seperti protein dan lipid sehingga dapat dipelajari struktur serta fungsinya. Isolasi DNA pada buah dilakukan karena jaringannya lunak dan mudah dihancurkan, sehingga proses lisis sel lebih mudah dilakukan. Kegiatan ini memberi pemahaman tentang tahapan dasar biologi molekuler, mulai dari pemecahan membran sel hingga pengendapan DNA dengan alkohol. Selain sebagai praktikum dasar, isolasi DNA buah menjadi langkah awal penting dalam berbagai aplikasi seperti identifikasi varietas, analisis genetik, hingga pemulihan tanaman modern. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahapan isolasi DNA terjadi pada buah stroberi dan alpukat secara sederhana. Yang kedua, apa saja bahan aktif yang digunakan pada isolasi DNA terjadi pada buah stroberi dan alpukat yang dilakukan secara sederhana. Dan rumusan masalah yang ketiga, bagaimana hasil dari isolasi DNA secara sederhana pada buah stroberi dan alpukat, apakah mengalami perbedaan? Adapun tujuannya, yang pertama mengetahui tahapan isolasi DNA dari buah stroberi dan alpukat secara sederhana. Yang kedua, mengetahuinya pengaruh bahan-bahan aktif yang digunakan terhadap isolasi DNA secara sederhana. Dan yang ketiga, mengetahui hasil perbedaan isolasi DNA melalui buah lunak dengan kadar air yang berbeda. Buah stroberi atau Fragaria ex ananasa merupakan buah berdaging lunak yang banyak tersusun atas sel-sel parenkim dengan dinding sel yang tipis. Kandungan airnya tinggi serta kaya akan gula, asam organik, vitamin C, dan senyawa fenolik. Struktur sel yang mudah dihancurkan dan tingginya kadar air membuat buah stroberi menjadi sampel yang ideal untuk isolasi DNA sederhana. Selanjutnya yaitu ada buah alpukat atau Persea americana. Buah ini merupakan buah berdaging tebal dengan tekstur lembut, kandungan air yang sedang, dan kadar lemak yang tinggi, terutama trigliserida asam lemak tak jenuh. Sel-sel dalam daging buah alpukat didominasi jaringan parenkim dengan dinding sel yang relatif tipis, sehingga mudah dihancurkan secara mekanik. Prinsip dasar dari isolasi DNA secara sederhana itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, yaitu ada lisis sel, di mana terjadinya pemecahan dinding dan membran sel agar DNA keluar ke dalam larutan ekstraksi menggunakan senyawa surfaktan. Yang kedua yaitu ada pemisahan komponen sel. Setelah lisis, terdapat banyak fragmen dinding sel, serat, protein, dan partikel besar. Maka, perlu dilakukannya penyaringan atau pengendapan campuran untuk memisahkan filtrat atau cairan yang mengandung DNA dari ampas. Dan yang terakhir ada presipitasi DNA. Setelah pemisahan komponen sel, DNA masih tercampur dengan larutan. Maka diperlukan alkohol untuk mengeluarkan DNA dari larutan tersebut. Buah stroberi memiliki kadar air yang lebih banyak dibandingkan dengan buah alpukat. Selain itu, buah alpukat memiliki kadar lemak yang lebih tinggi, jauh berbeda dengan buah stroberi. Maka, buah stroberi akan menghasilkan DNA yang lebih banyak dan terlihat jelas dibandingkan dengan buah alpukat. Alat yang digunakan yaitu pertama ada sendok, plastik ziplock, ada tusuk gigi, ada saringan, dan ada ulekan, dan juga ada pisau. Yang kemudian ada juga cup sebagai tempatnya, dengan bahan yaitu yang pertama alpukat, stroberi, ada garam, dan juga ada sanglet, dan ada juga menggunakan rinso cair dan aqua dan alkohol 70%. Yang pertama yaitu kita mengambil 3 buah stroberi yang kemudian kita bersihkan yaitu dari daunnya. Kemudian
kita potong menggunakan pisau. Potongnya bebas agar mudah dihaluskan nanti. Setelah dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam plastik ziplock yang kemudian akan dihaluskan. Setelah dimasukkan akan ditutup rapat, diusahakan anginnya dikeluarkan semua agar mudah dihaluskan. Kemudian dihaluskan menggunakan ulekan agar mempermudah ekstraksi DNA stroberi. Kemudian kita membuat larutan ekstraksi, yaitu menggunakan 1 sendok garam dan 1 sendok rinso cair, setelah itu menambahkan juga 3 sendok air aqua, kemudian dilarutkan hingga larut, diaduk merata. Setelah itu larutan siap akan dicampurkan ke dalam plastik ziplock, yaitu larutan yang akan berfungsi mengisolasi DNA. Rinso berfungsi yaitu merusak membran sel dan membran inti, dan garam yaitu memisahkan protein dan DNA. Yang kemudian kita aduk-aduk sehingga mempercepat prosesnya. Setelah diaduk-aduk, kemudian sampel kita saring. Yang kita ambil hanya itu air yang lulus dari saringan tanpa dipencet agar yang dapat itu hanya DNA-nya aja. Setelah itu dimasukkan alkohol 70% dengan perbandingan 1:1 dengan larutan. Alkohol berfungsi itu memisahkan DNA dengan larutan yang di bawah. Terlihat bahwa DNA isolasi kita berada di atas seperti busa-busa. Langkah pertama adalah buah alpukat dibelah untuk mengambil daging buah. Daging buah diambil menggunakan sendok dengan cara dikerok. Setelah itu daging buah dimasukkan ke dalam plastik ziplock. Plastik ziplock ditutup dengan rapat. Langkah selanjutnya adalah daging buah akan dihaluskan menggunakan ulekan. Setelah daging buah halus, dilanjutkan dengan pembuatan larutan. Yang pertama itu ada 1 sendok makan garam. Ditambah dengan 1 sendok makan sunlight. Lalu 10 sendok air aqua. Setelah itu larutan akan diaduk hingga semua tercampur dengan merata. Setelah itu larutan akan dimasukkan ke dalam plastik ziplock yang telah berisi larutan lalu disaring. Hasil dari penyaringan akan ditambahkan alkohol.
Pada praktikum ini diperlihatkan bahwa isolasi DNA secara sederhana terhadap buah stroberi terlihat lebih jelas dibandingkan dengan buah alpukat. Hal ini membuktikan hipotesis awal bahwa buah alpukat memiliki kandungan lipid yang lebih banyak dibandingkan dari buah stroberi, sehingga pada buah stroberi terlihat adanya lendir atau gumpalan yang sangat jelas atau sangat sempurna. Sedangkan pada buah alpukat sendiri, terlihat adanya seperti serat putih namun terlihat pecah-pecah yang menyatakan DNA tidak dapat menggumpal secara sempurna. Hal ini juga kemungkinan karena adanya perbedaan konsentrasi yang kami gunakan, yaitu surfaktan sebagai bahan aktif. Isolasi DNA secara sederhana pada buah stroberi dan alpukat dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan rumah tangga seperti deterjen, sabun cuci piring, garam, dan alkohol. Proses ini pada dasarnya melalui 3 tahapan utama, yaitu yang pertama perusakan dinding dan membran sel untuk melepaskan DNA, pemisahan DNA dari protein serta komponen sel lainnya. Dan yang ketiga presipitasi DNA, yaitu menggunakan alkohol sehingga DNA dapat terlihat secara kasat mata. Saran dari kelompok kami, untuk membuktikan hasil yang lebih jelas lagi, kami menyarankan untuk menggunakan bahan aktif yaitu surfaktan tadi dengan konsentrasi yang sama pada kedua sampel. Sekian video penugasan dari kelompok kami tutup dengan terima kasih.